Oke, sebelumnya selamat malam semuanya. Malam Mas Firman, malam. Sebelum kita mulai pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, Amin, jadi di amin. sini kita prosedurnya ini ya, diskusi belajar bareng yang akan gue pimpin. Sebelumnya gue mau izin share screen ya. Bentar, nge-lag. Bentar ya, nge-lag ya. Aduh, lama banget lagi. Udah kelihatan belum? Ya udah. Udah ya. Jernih banget man ya. Apanya? Airlock. Iya, Share screen-nya. Seger ngeliatnya. Ini lagi gue record cuk. Maaf. Oke. Justru itu. Gue mulai ya. Oke teman-teman, jadi di sini kita bakal belajar PD Orde 2 non homogen sesuai arahan dari Bu Marwah. Sini akan gue pimpin. Jadi ini satu pertama PD Orde 2 non homogen. Gimana nih? Tunggu. Oke, jadi persamaan diferensial orde 2 di yang non homogen tuh kurang lebih bentuknya kayak gini. Ada yang pangkatnya 2, ada pangkatnya 1, ada yang pangkatnya y doang, sama dengan fx. Kan kalau sebelumnya kita kan belajar yang homogen itu dia kan sama dengan 0 ya, nggak ada fungsi. Nah kalau di non homogen itu dia sama dengannya fungsi, tapi fungsinya dengan syarat tidak boleh sama dengan 0, karena nanti kalau 0 itu bukan non homogen, jadinya homogen. Nah kalau dari minggu lalu kita belajar yang si ini tuh apa ya, d kuadrat y per dx ini kita ubah bentuk jadi m, kita ubah bentuk jadi persamaan kuadrat ya apa. Itu dx-nya kuadrat gak sih harusnya? Oh, dx kuadrat ya. Iya, Dx kuadrat Y, dx kuadrat. Wait, gua sambil ganti deh. Aman. Makasih ya udah diingetin. Gua Aman. ya. Ini bikin sendiri, Man? Iya. Gokil. Respect. Oke. Udah. Nah, Udah. nanti dari solusi PD order 2 non homogen itu nanti bentuknya gini. Y sama dengan YH plus YP. Apa sih itu YH dan YP? YH itu solusi homogen yang kita pelajari minggu lalu. YP itu solusi partikular yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Atau kalau yang di PPT Bu Marwah itu Y sama dengan FK plus IK. FK itu fungsi komplementer, yaitu hasil dari solusi homogen. Ini kan bentuk solusi homogen nih. Masih pada ingat kan? Nah, nanti kalau udah dicari solusi homogennya, kita cari solusi partikular itu bentuknya kayak gini. Dari si fx ini. Nah, itu integral khusus. Jadi solusinya nanti berbentuk Y sama dengan solusi homogen ditambah solusi partikular. Kita next ya. Oke. Wait. Di sini ada namanya tabel metode koefisien tertentu. Nah, buat apa sih tabel metode koefisien tertentu ini? Tabel ini tuh buat berguna nanti kita mengubah bentuk fx-nya itu menjadi y. Tadi yang di slide sebelumnya, si fx ini kan nanti kan diubah ke bentuk persamaan kuadrat jadi kayak gini nih. Jadi 0 ditambah fx. Nah, nanti fx ini kita rubah
bentuknya menjadi Y. Misalkan di fx tadi itu K cuman konstanta, taruhlah angka misalkan 6. Nanti nulis persamaan Y-nya itu Y sama dengan C aja. C itu artinya konstanta. Gitu. Di sini ada Kx jadi Cx plus D, Kx kuadrat jadi Cx kuadrat ditambah D tambah dx ditambah E, C D E ini artinya konstanta ya teman-teman. Terus nanti kalau ada K sin X plus minus K cos X itu bentuknya sama, cuma diganti konstantanya aja jadi C sama D. K ini tuh kalau di fx itu angka, kalau nanti ada angka gitu. Oke? Angkanya nanti dirubah menjadi konstanta. Kalau misalkan ada konstanta dikali E pangkat mx, nanti dia K-nya diganti C. Kalau misalkan cuma ada konstanta sama cos X ataupun ada konstanta dikali sin X, itu nanti rubahnya tuh dua-duanya kayak gini. Plus. Beda ya sama ini ya. Ini plus minus tergantung dari si fx ini. Tapi kalau dia cuma sendirian, itu dia selalu plus. Oke. Yang di sini juga sama nih. Dia K konstanta dikali E pangkat mx, terus dikali sama cos. Ada dua variabel, dua fungsi dikali. Nanti si E-nya ini itu di luar, terus C cos X plus D sin X. Aduh, sorry, harusnya di sini ada tutup kurung nih, sorry guys. Ini berlaku kalau misalkan cuman ini doang ya. Misalkan cuman ini doang nih fx-nya nih. KE pangkat mx dikali cos X. Itu nanti dirubah kayaknya kayak gini. Nggak harus ada sinnya. Terus kalau misalkan ntar KE pangkat mx dikali sin X doang, sama aja. Kalau mau dirubah kayak kurang lebih kayak gini. Mungkin masih ngawang ya, karena kita belum ke soal. Cuma nggak apa-apa, gue kasih pengenalan dulu. Nah, di sini tuh ada juga namanya aturan pemilihan solusi partikularnya. Jadi kalau ngerjain PD order 2 non homogen itu ada rules-rulesnya. Misalkan yang pertama itu basic rule. Basic rule itu kalau bentuk YP, bentuk solusi partikular tadi itu mengikuti bentuk fx. Jadi bentuk si Y ini nih, ini kan nanti buat si YP ya, itu harus mengikuti bentuk fx. Gitu. Terus yang kedua ada modification rule. Jadi nanti kalau misalkan di YP sudah ada di YH, misalkan kan pertama-tama kan cari YH-nya dulu nih, solusi homogen. Misalkan nanti ada E pangkat 2X. Nah, pada saat kalian cari YP, solusi partikular, itu ada juga E pangkat 2X. Kan sama tuh. Nah, itu nggak boleh, karena namanya aja non homogen. Nah, nanti yang di YP-nya harus dikali sama X. Gitu. Sama juga kalau misalkan nanti di YH udah ada X, di sini di YP juga udah ada X, itu jadinya dikali X lagi, hasilnya X kuadrat. Tapi untuk di YP-nya aja, di YH-nya nggak usah diapa-apain, YH-nya jadi patokan buat YP. Terus yang ketiga ada sum rule ya. Nah, jadi kalau misalkan fx-nya gabungan, misalkan si fx tadi tuh yang sama dengan fx, kan dari persamaan kuadrat nih, bla 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 bla, sama dengan fx. Nah, kalau misalkan nanti fx-nya bentuknya penjumlahan, fungsi penjumlahan kayak misalkan 8 sin X plus E pangkat 2X misalkan. Itu kan dua fungsi yang berbeda ya. Nah, itu ntar YP-nya cari masing-masing. Misalkan kayak gini nih. Ntar pertama kita ngitung YP si 8 sin X-nya dulu. Nanti kalau udah dapat YP-nya, anggaplah tulisnya YP1. Nah, nanti kita kalau udah dapat YP1, kita cari lagi YP2. YP2 tuh pakai yang ini aja. Gitu. Nah, ntar YP1 YP2 dijumlah, baru nanti ketemu hasilnya. Kurang lebih kayak gitu untuk pengenalan. Mungkin untuk bisa lebih ngerti lagi kita langsung ke contoh soal ya. BTW kalau misalkan nanti gue jelasin kecepatan atau ada yang perlu dikoreksi, interupsi, bilang aja ya. Sejauh ini jelas gak? Jelas. Oke. Next ya ke contoh soal ya. Oke. Di sini gue bakal lebih pelan lagi ya, biar kita lebih mengerti. Di sini misalkan ada soal nih. Aduh, salah ini harusnya. Maaf banget guys, ini harusnya dx kuadrat ya. Maaf banget. Oke, yang penting kalian ingat di sini tuh dx kuadrat. Gue tadi ngeblank soalnya buru-buru bikinnya.
ada fungsi, ya kan? Ada persamaan kuadrat. Nah, ini tuh bentuknya kita bisa identifikasi yaitu non homogen, orde 2. Oke. Terus kita ubah ke bentuk persamaan kuadratnya, kita ubah bentuk menjadi M yang kita pelajarin kayak minggu lalu. M kuadrat ditambah M minus 6 sama dengan, ingat kalau non homogen itu selalu ada 0 baru ditambah fx. Dia jangan langsung sama dengan fx. Oke? 0 ditambah fx. Nah, kan penyelesaiannya ini kan Y sama dengan solusi homogen ditambah solusi partikular. Ya kan? First step kita nyari solusi si homogen ini dulu. Nah, jadi kalau pakai solusi homogen, itu kita pakai ini aja nih. Persamaan kuadrat sampai sama dengan 0. Yang fx itu nanti. Itu buat si solusi partikular atau YP. Jadi kita fokus di sini dulu nih. Itu first stepnya ya. Kita langsung masukin aja. Terus solusi homogen. M kuadrat ditambah M minus 6. Dicari pakai pemfaktoran, dapat M-nya 2 dan 3. Kan masih ingat kan pembelajaran homogen minggu lalu, kalau ada dua akar yang berbeda, itu bentuknya kayak gimana. Jadi solusi homogen C1 dikali E pangkat 2X ditambah C2 E pangkat min 3X. Oke, sampai sini ngerti kan? Ngerti man. Oke, next. Kan udah dapat nih si YH-nya. Sekarang kita butuh si YP. Nah, si YP ini kita cari dengan melihat si fx-nya tadi bentuknya apa. Di sini kita punya fx-nya itu kan 36x ya. Nah, 36x nih, 36 itu kan K. K itu berdampingan sama X. Kita lihat di tabel tadi, ada namanya K sama X. Yang ini kan. Nanti kalau dirubah bentuk, itu dia ke sini. Y sama dengan CX plus D. Oke? Sorry. Nah, CX plus D. Ini untuk si YP nih. Untuk si YP. Yang belum ada turunan-turunannya. YP dulu kita tulis YP. Bentuk yang tadi yang di sini, itu kita langsung tulis YP. Atau kalau mau tulis Y juga nggak apa-apa, boleh banget. Cuma kalau gue nulis YP biar jelas buat ngasih tau kalian kalau itu partikular, bukan homogen. Udah nih, kita udah ngubah bentuknya ke CX plus D. Kita turunin. Buat apa diturunin? Buat dapet turunan pertamanya. Nih ada angka, ada simbol kutip nih. Turunan CX plus D kan C ya. D kalau diturunin 0. CX kalau diturunin C. Oke. Turunin lagi untuk YP kutipnya 2. Jadinya C kalau diturunin 0. Sampai sini paham kan untuk turunannya? Paham. Oke. Aman. Oke, next. Next, kalau udah dapet YP turunan pertama, YP turunan kedua, itu kita langsung substitusi ke bentuk awal. Nih, bentuk yang ini nih, bentuk awal nih. Cuman kalau gua, caranya biar lebih gampang, gua langsung Y aja. Y aksen kuadrat sama Y kuadrat, Y aksen kuadrat. Y apa sih aksen kuadrat bener ya? Ditambah Y aksen min 6Y. Double aksen. Oh, double aksen, sorry, thank you. Y double aksen, Y aksen dikurang 6Y. Pokoknya bentuk yang di sini nih, itu gue ubah jadi kayak gini biar gampang nanti gue lihat kesininya. Gitu. Udah nih, kita samain nih untuk partikular. Ini untuk partikular ya, yang homogen tadi udah kelar. Nah, masukin. Y double aksennya berapa tadi kita ketemu? 0, taruh 0. Y aksennya berapa tadi? C, kasih C. Ini kan min 6Y-nya. Min 6Y. Y-nya berapa? CX plus D. Tulis aja CX plus D. Sama dengan 36X. Masukin semuanya. Ini 0 nggak usah ditulis. C-nya diturunin. Min 6 dikali CX. Min 6 CX. Min 6 dikali D. Min 6D. Sama dengan 36X. Min 6 CX. Min 6. Ini. Nah, oke. Kalau di sini. Kita lihat deh. Kan udah misalkan udah sampai sini dulu nih. C min 6 CX min 6D sama dengan 36X. Itu kita kalau mau cari tahu salah satu dari konstantanya C dan D-nya, itu cara gini. Kita lihat bentuk yang sama. Di sini kita punya bentuk yang sama, CX itu ada di min 6 CX sama di 36X. Artinya apa? Artinya sama-sama punya variabel X. Kan kalau yang di C kan nggak punya ya. Kalau yang di 6D kan nggak punya. Nah, itu nggak bisa kita sama denganin tuh buat nyari konstantanya. Nah, jadi yang perlu diingat adalah kita harus cari yang variabelnya sama. Yang tadi nih, min 6 CX
sama dengan 36X. Itu langsung kita sama denganin aja. X kan coret ya. X-nya coret karena sama dengan. Terus tinggal 36 sama min 6. Min 6 pindah ruas dari kali menjadi bagi. 36 dibagi min 6 sama dengan min 6. Dapat hasilnya C sama dengan min 6. Oke. Nah, gimana sisanya? Sisanya kan C sama min 6D ya. Nah, ingat tadi di sini kan ada 0 ya. Anggap di sini 36X. Di sini 0. Anggap aja yang tadi min 6CX yang variabelnya sama, yang sama 36X, itu udah kita eksekusi. Sisanya apa? Sisanya kan yang 0 ya. Berarti C min 6D itu sama dengan 0. 0 dari mana? Dari sini tadi. Nah, pindah ruasin min 6D jadi 6D ke kanan. C-nya kan tadi dapat ya min 6. Dapat C-nya min 6, langsung dapat D-nya min 1. Udah, kita udah bisa tahu konstanta-konstanta yang ada di solusi partikular tadi. Yang di sini nih, CX plus D. Itu. Nah, terus kita ubah bentuknya nih. Kita masukin hasil pencarian nilai konstanta tadi ke bentuk si Y ini. Y utama ya, yang belum diturunin. C-nya berapa? C-nya min 6, min 6X. D-nya berapa? Min 1. Ya udah min 1. Baru deh kita dapat solusi dari partikularnya. Ini udah yang akhir nih untuk partikular. Terus next stepnya kita substitusi lagi ke persamaan solusinya. Gimana persamaan solusinya? Yaitu ya sama dengan solusi homogen ditambah solusi partikular. Tadi yang solusi homogen apa? Ini C1E pangkat 2X plus C2E pangkat min 3X. Tulis dulu. Terus ditambah sama si punya YP tadi partikular min 6X min 1. Udah, ini udah hasil akhir dari pengerjaan kita. Kurang lebih sejauh ini gimana nih? Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang masih bingung-bingung? Atau gue yang kecepatan? Aman ya teman-teman, aman ya? Next ya. Oke, next ya. Next ke bentuk nih. Soalnya nih, aduh sorry banget ya, gue ngerjain tanpa kuadrat. Kita lanjut, kita punya soal kayak gini. Itu sama dengan E pangkat 4X, kita udah tahu itu berarti non homogen. Langsung kita ubah bentuknya ke persamaan kuadrat kayak gimana. Ini jadi M kuadrat, ini jadi 5M plus 4 sama dengan, jangan lupa tambah 0 ditambah Fx. Penyelesaiannya tadi ini, Y sama dengan YH plus YP. Langkah pertama apa tadi? Langkah pertama kita cari solusi homogennya dulu. Solusi homogen sama dengan 0 nih, Fx nggak ikut. Ya udah, cari akar, tulis bentuknya. Oke. Terus kalau udah solusi homogen, kita lanjut ke solusi partikular. Tadi solusi partikularnya kan E pangkat 4X ya. Kita lihat lagi nih. Berarti K-nya ini berarti 1 kan? Nggak ditulis karena 1. Berarti K E pangkat 4X. Kita lihat di tabel. Tadi K pangkat 4X. Nih. Bentuknya nih yang ini nih. Ubah K-nya apa? Ini. C E pangkat 4X lagi. Bentar gue ngecas dulu. Udah nih kita tadi dapat C pangkat C dikali E pangkat 4X. Nah, di sini kenapa gue tulis C3? Karena tadi kita di solusi homogen udah pakai C1, C2 sebagai pembeda aja. Kalau kita tuh di sini ada C3. Tapi sama-sama C kok. Oke? Nah, di sini karena ini nih yang tadi gue bilang nih, yang di rules ini nih. Rules yang modification rule. Kalau udah ada di YH, di YP-nya udah ada juga, itu di YP-nya harus dikali X. Contohnya kayak gini. Nih, di YH kan kita punya E pangkat 4X ya. Di YP kita juga punya E pangkat 4X. Nah, itu gimana? Nah, tadi di modification rule itu dibilang harus dikali X. Kenapa dikali X bukan X kuadrat? Karena di sini itu nggak ada variabel X. Bukan yang pangkat ya, tapi yang di sini nih. Yang di bagian ini nih. C sama E. Oke, kita langsung kali X. Paham kan sampai sini? Jadi itu hal yang perlu diingat banget nih buat ngerjain non homogen. So kalau nggak ingat jadinya ntar salah. Oke, turunin pertama. Ini kan beda fungsi ya, X sama E pangkat X. Kalau kalian masih ingat, kita ada rumus perkalian turunan yang rumusnya tuh U aksen V
plus V U aksen V plus V aksen U. Masih pada inget gak? Masih pada inget kan? Masih. Nah, Parabola kuadrat itu nanti kalau kalian hitung, itu nanti hasilnya kayak gini. Oke? Nah, udah dapet nih turunan pertama, turunin lagi, turunin kedua. Ini kita turunin, ini kita turunin juga. Yang ini sama nih, ini kan X sama E nih. Nah, ini pakai lagi nih U aksen V plus V aksen U. Pakai lagi ntar kayak gini. Kalau mau gampangnya gini nih kan, ini kan udah 4C 3E pangkat 4X nih, turunan dari sini. Sini kita pisah dulu si konstantanya, jadi ya C3X E pangkat 4X. Ini kan sama kayak yang utama tadi ya. Ini kalau kita turunin kan hasilnya kan ini ya. Kita tulis lagi aja yang ini buat turunan keduanya. Paham kan? Paham. Nah, udah tinggal kita jumlah samakan yang sama, dapat nanti hasilnya 8C3 E pangkat 4X plus 16X C3 E pangkat 4X. Itu udah turunan kedua dari si solusi partikularnya. Nah, kalau udah dapat Y homogen sama YP, Y partikular, kita substitusi lagi ke persamaan awal yang bentuk ini. Kembali lagi kayak tadi, kalau gue gampangnya gue ubah bentuknya kayak gini. Y double aksen min 5 Y aksen plus 4 Y sama dengan E pangkat 4X. Yang tadi Y double aksennya masukin yang ini, gue masukin, udah gue tandain ya. Yang Y aksennya yang ini gue masukin, jangan lupa dikali 5 karena ada 5 di sini. Terus plus di sini ada 4, di sini ada C3X E pangkat 4X yang tadi yang di sini. Ini Y ya. YP itu sama dengan Y. Pokoknya kalau nggak ada lambang aksennya itu sama dengan Y. Itu yang buat di sini nih. Sama dengan E pangkat 4X. Ini kan sama nih. C3 E pangkat 4X semua ya. Kita jumlah aja semuanya kan. Dapat nanti hasilnya 3. 3 jangan lupa variabelnya. 3C3 E pangkat 4X sama dengan E pangkat 4X. E pangkat 4X-nya coret. Sama dengan nih. Sisa 3C3 sama dengan 1. C3-nya, 3-nya pindah jadi C3 sepertiga. Udah dapet nih nilai dari si YP-nya. Si C3-nya ya kan. Kita masukin aja dulu yang ini nih. Substitusi Y sama dengan YH plus YP. YH-nya apa? Tadi yang ini YH nih. Yang ini YH. Masukin sini. Ditambahin sama YP. YP kan yang ini ya. Bukan yang ini ya. Yang ini nih YP. Masukin aja dulu bentuknya. Biar nggak bingung. Udah kan? Di sini emang nggak ada nilainya di sini dia. Cuman C doang. Tapi tadi kita ketemu C3. Ubah aja masukin sepertiga X E pangkat. Wah. Jadi YV. C3 masukin jadi sepertiga X E pangkat 4X. Nah, ini udah solusi akhir dari pengerjaan kita. Gimana, ada yang mau ditanyain nggak? Apa ada yang mau dikonfirmasi sebelum kita lanjut? Man. Yuk, boleh. Berarti tabel yang tadi harus dihafalin dong secara nggak langsung. Mungkin untuk awal-awal iya kali ya. Mungkin kalau kalian nanti sering jen soal pasti lama-lama inget kok. Terbiasa. Gokil. Gimana? Jangan lupain tabel ini aja. Soalnya itu udah syarat banget buat ngerjain homogen. Karena kalau kalian lupa, itu nanti sampai akhir tuh salah. Karena itu menentukan banget buat di solusi partikularnya. Gitu. Udah pada paham nih? Gua next sih. Udah mulai ngerti alurnya. Next ya. Next Lanjut nih. kata Putri. Next kita ke yang tadi kita bilang di awal tuh, yang fx-nya itu gabungan, bukan salah satu. Kita lihat ya. Kita punya soal kayak gini, itu dia fx-nya 8 sin x plus E pangkat 2x. Ya, di sini ada 2 nih. Kita ubah dulu bentuk partikularnya kan. Fx, ini semua jadi fx. Nanti fx-nya pecah lagi, jadi 2 ini. Nah, solusinya kayak gini nih teman-teman. Ya sama dengan solusi homogen ditambah solusi partikular. Tapi partikular itu dipecah. Ada YP1, ada YP2. Kenapa? Karena dia di sini plus, dia bukan dikali. Jadi ini masing-masing berbeda, gabungan. Jadi nanti yang YP1 kita cari dulu, yang YP2 kita cari dulu. Nah, pertama sebelum masuk ke partikular, kita coba ke solusi homogen dulu nih. Solusi homogen kayak gampang ya.
Teman-teman udah pada bisa semua kan? Gampang. Gampang kan, persamaan kuadrat kita minggu lalu udah belajar. Bisa lah, gue yakin sama kalian. Nanti dapat hasil homogennya kayak gini nih. Bentuknya bentuk akar real berbeda. 34 bentuknya kayak gini. Nah, pertama kalau udah homogen selesai, kita masuk nyari ke Y partikular kan. Y partikular itu pertama di YP1 dulu nih. YP1 tadi apa? 8 sin X, 8 sin X. Nah, ingat, K sin X, kita cek lagi nih si tabel. K sin X nih, K sin X nih. Apa bentuk Y-nya nih? C cos X plus D sin X. Oke. Kita tulis aja. Di sini gue BTW pakai K sama M ya. Tapi sama aja kok, sama-sama melambangkan konstanta gitu. Cuma nanti mau dia K mau dia K sama M, mau dia C sama D, itu sama-sama ntar ujung-ujungnya dicari dua-duanya nilainya. Cuman gue pakai K sama M. Itu artinya konstanta ya. Udah dapat nih YP1 bentuknya kayak gini nih dari si 8 sin X. Set. Kita turunin buat turunan pertama. YP1 aksen. Turunan cos apa? Bensin. Turunin sin apa? Cos. Udah tinggal turunin aja nih masing-masing diturunin. Turunin lagi buat turunan kedua. Bensin turunannya apa? Min cos. Cos turunannya apa? Min sin. Udah dapat YP, udah dapat YP aksen, dapat YP double aksen. Langsung aja kita substitusi ke persamaan awal ya kan. Dapat nih. Ya double aksen yang ini. Yang ini min 7 ya aksen yang ini 12Y. Nah, sama dengannya karena ini YP1, jadi jangan pakai semuanya teman-teman. Kita pakai yang 8 sin X-nya dulu aja. Karena tadi kita ngubah si YP-nya itu di 8 sin X doang. Jadi satu-satu yang ngerjainnya ya, jangan digabung ya. Dapat udah sama dengan 8 sin X, udah nih. Masukin aja tadi ya double aksennya apa? Kan ini. Masukin. Yang Y aksennya apa? Nih, masukin. Jangan lupa dikali 7 ya. 12. Y-nya masukin yang Y tadi nih, YP1 nih. Yang nggak ada diturunin, masukin Y-nya. Sama dengan 8 sin X aja. Karena kita lagi fokus ke partikular 1. Udah semua ini dikali satu dikali masing-masing, yang ini juga dikali masing-masing. Dapat hasilnya segini, kita samakan yang sin dengan sin, yang cos dengan cos. Nanti dapat sin X dikali min M plus 7K plus 12M ditambah cos dalam kurung min K plus 12K min 7M sama dengan 8 sin X. Nah, kan tadi di awal kan udah gue kasih tahu ya, kalau di Y partikular itu pasti mencari nilai si C. Apapun itu mau K mau M, yang penting konstantanya bakal dicari untuk di YP. Nah, di sini kita kan ada dua konstanta ya, M sama K. M sama K. Nah, ini ditulis dulu di hasilnya apa? 7K plus 11M sama dengan 8. 8 ini dari mana? 8 ini tuh dari si ini. Si yang sama dengan ini tadi. Kan sinnya kan coret ya? Coret. Sisa ini sama 8 doang kan? Nangkep nggak? Kita lagi ngomongin sin dulu nih. Yang ini anggap ini nggak ada. Sin ini sama dengan 8 sin X. Kan sin X-nya kan udah ada nih. Kita kan harus mengoperasikan yang variabel sama dulu. Sin X coret. Sisa ini sama dengan 8. Udah. Terus kita cari sekarang yang untuk cos. Ingat, tadi kan bentuk yang di sini kan 0 ya, plus fx. Nah, untuk cos karena dia nggak ada pasangan yang di sebelah sama dengan, itu berarti sama dengannya 0. Oke? Udah. Terus kita eliminasi. Eliminasi nih buat dapat salah satu angka ya, kalian pasti ngerti lah cara eliminasi kan. Itu disamakan salah satu. K atau M itu gitu, ntar dapat M-nya dapat 44/85. Ya udah, kalau dapat M tinggal masukin ke sini tadi nih. Ini min 7M kita pindah ruas jadi 7M 11K. M-nya masukin tadi yang kita udah dapat 44/85. Ini kan kali jadi bagi ya. 44 kan bagi 11 kan 4. 4 kali 7 28. Maka dia K-nya 28/5. Oke. Sekarang kita udah dapat nilai dari K sama M-nya, yaitu si konstanta partikularnya. Udah. Itu baru YP1. Sekarang kita YP2. YP2 tadi apa? Itu E pangkat 2X. Gimana tadi bentuk Y-nya untuk
E pangkat 2X. Ini sama aja kayak K ya. K-nya tapi dia nilai 1. C dikali E pangkat 2X. Tulis dulu YP2. Tulis bentuk Y-nya. C3. C3 itu sebagai lambangan yang tadi gue jelasin. Turunin. Ini turunin. Turunan pertama. 2 C3 E pangkat 2X. Udah. Terus turunin lagi untuk turunan kedua. Turunin lagi. Jadi 4 C3 dikali E pangkat 2X. Udah dapat YP2 aksen, YP2 YP kok gue nulisnya YP3 ya? Sorry guys, harusnya ini YP2 aksen substitusi lagi ke persamaan awal. Y double aksen min 7 Y aksen plus 12 Y sama dengannya yang P2 Y. E pangkat 2X. Udah. Lihat Y aksen, masukin Y aksen. Nih, 4C3 E pangkat 2X. Masukin Y aksennya nih, 2C3 E pangkat 2X. Jangan lupa dikali 7. Y-nya, si Y-nya masukin. Jangan lupa dikali 12. Udah nanti kalian tinggal kali lagi ke sini. Itu kan 4 sama min 14. Itu kan min 2 ditambah sama 12. Jadi kan 2 ya. Sisa 2 C3 E pangkat 2X sama dengan E2X. Sama nih, coret. Sisa 2 C3 sama dengan 1. 2-nya pindah, C3 jadi 1/2. Nah, udah dapat nih nilai dari si konstanta partikularnya. Udah, masukin lagi ke substitusi solusi awal. Gimana? Si YP ini itu kan dipecah ya, YP1 sama YP2. Itu dijumlah aja sesuai dengan rules sum rule tadi. Itu. Masukin YH tadi apa YH-nya, solusi homogen, masukin sampai sini. Masukin solusi YP1 tadi mana YP1? YP1 mana tadi YP1? Oh ini. K cos X plus M sin X masukin. Sama YP2 tadi mana solusinya? YP2 ini, YP2 C3 E pangkat 2X. Tadi kan kita udah dapat tuh nilai K, M sama C3-nya. Masukin lagi aja di sini K-nya berapa, M-nya berapa, C3-nya berapa gitu. Gimana teman-teman? Ngerti nggak? Atau gue yang kecepatan atau yang mau ditanya lagi nggak apa-apa. Di sini kita ruang diskusi, bukan ruang pengajaran. Kita ruang diskusi, kita belajar bersama. Silakan yang mau bertanya. Menarik. Kelas King. Berarti emang 2 man jawabannya man? Sorry apa? Emang 2 jawabannya? Maksudnya 2 tuh gimana ya? Ada jawaban yang pakai kosin, ada jawaban yang Enggak. Itu pangkatnya digabung nggak? Ya? Digabung berarti? Yang mana tuh? Yang mana? Sorry yang mana? Oh digabung di belakang ya? Enggak salah gue ternyata. Itu kan kos di atasnya, yang bawahnya 28/85 kos. Itu maksudnya gimana maksudnya? Oh. Kan YP-nya dipisah tadi, YP1, YP2. Iya. Tapi setelah nemu YP1, YP2 itu digabung lagi berarti kan? Iya nih di kayak gini solusi Y-nya. Karena YP itu dipecah, YP1 sama YP2, artinya itu dijumlah digabungin. Gitu. Oh iya. Ngerti. Oke, udah pada paham belum nih? Kalau ada yang belum 25%. paham, enggak apa-apa. Gue bisa ngulang lagi nanti kalau bagi yang belum paham. Ayo guys. Coba contoh soal yang beda man. Sabar dulu, itu nanti ada mau, tenang aja. Ada. Mau request soal dong gue? Iya, nanti dulu. Ini biar kita PPT gue ini kelar dulu ya. Cocok. Gimana yang lain? Teman-teman. Ya. Paham. Aman ya. Aman berarti. Kok gue kagak bisa ya? Bentar. Nah, oke. Gua anggap di sini udah pada paham ya. Oke. Sekarang nggak ada yang mau nanya, nggak ada yang mau koreksi. Jadi gua anggap ini udah pada paham teman-teman. Nah, untuk menguji kepemahaman kita, coba soal lain ya. Soal bentuk lain. Di sini gua ngambil soal dari PPT Bu Marwah. Ke yang ini dulu dah.
Nih, jadi udah gua buat kesimpulan nih, langkah penyelesaian itu gimana nih kita step by stepnya. Yang pertama itu cari YH-nya dulu, karena itu lebih gampang. Cari solusi homogennya dulu. Yang kedua gimana? Yang kedua tuh ubah bentuk fx sesuai dari menjadi y sesuai tabel yang tadi gue bilang. Oke? Yang ketiga, cari YP-nya, solusi partikular. Kalau tadi fx-nya udah diubah ke y. Udah, terus cari nilai C3-nya dan nilai-nilai lainnya di YP. Jadi konstanta apapun itu di YP itu harus ada nilainya. Itu harus dicari sampai ketemu. Baru nanti step akhirnya itu substitusi akhir ke Y sama dengan YH plus YP. Di sini pokoknya step ini kalian harus ingat banget ya. Jangan sampai lupa, teman-teman. Nah, di sini ada contoh soal nih atau latihan dari Bu Marwah, dari PPT Bu Marwah. Tapi udah gua bantu dikit nih. Sekarang gue menanya ke pengalaman kalian secara langsung, secara live. Coba kalau dari soal yang pertama dulu, kalian boleh sambil tulis ya, boleh sambil mikir ya. Ini kan kalau yang pertama udah gue bantu nih. Pertama si kan 24 ya, konstanta nih 24. 24 itu kan tadi kalau kita lihat cuma konstanta doang, itu C. C doang kan. Tapi di sini gue nulisnya A, sama aja konstanta juga artinya. YP aksennya 0, kenapa 0? Karena dia dari A ini kan udah konstanta diturunin 0 lagi. Turunin lagi jadi 0. Udah, kita bikin bentuk substitusi ulangnya. Yang di sini YP aksen kuadrat, di sini minima YP, di sini BTW ini kita buat nyari solusi partikular doang ya. Di sini yang homogen gak ikut karena kita lagi bahas non homogen. Jadi gue pengen kalian lebih ngerti dulu di Y partikularnya. Makanya di sini gue nulisnya YP. Min 5 YP aksen plus 6 YP sama dengan 24 sesuai sama format yang ini. Udah, tinggal masukin YP double aksen 0, YP aksen 0. Tadi yang ini A, di sini kan ada 6 ya, Y-nya masukin A, 6A sama dengan 24. Udah dapat A nanti. A-nya sama dengan 24 per 6. Udah, sampai situ dulu aja. Kalau kalian mau lanjutin, boleh banget. Soalnya di sini gue niatnya cuma membantu sedikit buat memastikan pemahaman kita dari apa yang kita pelajari. Coba kalau yang kedua nih bantu gue, coba deh bantu gue. Yang nomor 2 kayak gimana nih? Berapa YP-nya, berapa YP aksennya, berapa YP double aksennya? Gue juga sambil ngitung nih. Sekarang kita belajar bersama. Gue berharap di sini aktif ya pada ngomong soalnya ini di record buat Bu Marwah. Ini PPT-nya bisa di-share dulu gak, Man? Oh iya, oke. Gue share dulu ya. Biar gue mau lihat slide-slide sebelumnya soalnya. Oke. Hitung-hitung. Oke, wait. Udah ada belum? Oke. Udah ada belum? Udah man. Bentar. Nah, di sini semua nomor harus terjawab ya, baru kita selesai nanti. Karena ini bagian dari memastikan kalau kita tuh benar-benar paham. Bantu gue ya. Gue juga ngitung nih. Sampai cukup nyari partikularnya dulu aja. Ada yang udah dapat nomor 2 YP aksen YP double aksennya? Belum.
Gimana udah dapat belum? Nomor 2 aja. Coba dulu nomor 2. Gimana? Gue mau tahu bentuknya aja buat mastiin kalian paham. Wait. Disebut aja nggak apa-apa. Kalau udah disebut aja nomor 2. Kalau udah dapet YP-nya. Ini YP-nya yang C kali E pangkat 5X berarti man? Apa hasil dari YP-nya? YP bener. YP itu C kali E pangkat 5X. Berarti nanti diintegralin sekali buat nyari YP aksen. Turunin. Iya deh turunin. Jadinya Hmm. 5 dikali C E pangkat 5X. Itu ya yang turunan pertama, YP aksen. Heeh. Ya, YP Sekarang double aksen. keduanya turun lagi, Yang 5-nya turun kedua, lagi. 25 bukan? 25 C pangkat 5X. Nah, terus bentuk untuk si yang di sininya nih kayak gimana nih? Untuk di Gimana? sini. Kursor lu nggak ada? Serius? Coba. Nggak ada. Ah, udah. Bentuk di sini. Yang 0 plus 0 plus 6A itu. Iya, bentuk akhir. Tapi kalau misalkan Berarti jadi dibikin bentuknya aja, gue nggak minta hitung sampai akhir. 25 C E pangkat 5X Plus, benar. ditambah 14 dikali 5 C E pangkat 5X Iya, ditambah 49 C E pangkat 5X iya. sama dengan 4 E pangkat 5X. Oke. Nanti itu ujung-ujungnya kan itu udah sama tuh variabelnya ya, C E pangkat 5X. Itu yang konstantanya kalian jumlahin, kalian operasikan, ntar dapet kan sama-sama E5X, ntar yang disama dengan di pinggir kanan itu dicoret kan ya, E5X-nya hilang. Kalian dapat nanti C-nya. Ini sepertiga 6 bukan? Tadi gue sama. Jujur, bentar ya Tam, gue belum nyampe gitu sampai akhir. Bentar. Iya benar. Gue salah Benar. sepertiga 6 ya? Yang 104 kalau ditambah. Benar. 136. Oke. 136 sepertiga 6. Sepertiga 6, sorry. Oke. Iya benar. Oke, Tama mau paham. Gimana yang lain nih? Yang lain boleh dong nomor 3. Nomor 3 boleh dong yang lain. Kalau bisa sih selain Alma sama Tama ya. Nah guys, nomor 3.
Coba gue tanya nomor 3 bentuk YP-nya gimana? Bentuk convert dari fx ke y-nya. Kalian pakai yang mana? Berarti itu 2 dong, Man. DP-nya 2 nggak sih? Nomor 3? Enggak. Kalau jawaban gue enggak sih. Maksud gua ada 2, bukan 2. Tahu. Coba kalau lu kayak gimana Ben? Coba Ben. Berarti 2x min 3-nya langsung YP gitu. Itu kalau gua nggak tahu nih. Gua 2x dulu. Gua 2x dulu sama min 3 dulu. Oh, jadi di YP1 sama YP2 gitu. Iya, Yang lain gimana yang lain? Gue nggak juga kayak gitu. nggak tahu nomor 3 Nggak nih. kayak gitu. Gue nggak tahu Ben. Kalau gue tuh YP2 YP1 nggak sih? apa? Harusnya dipecah dah kayaknya dah. Kalau sesuai penjelasan lu sebelumnya. Iya kan? Sesuai penjelasan lu sebelumnya, Iya. itu kan kalau dia minus atau plus disama dengannya, nanti dipisah. Ada Itu kalau fungsi gue nggak tahu nih min 3 itu YP1 termasuk di fungsi YP2. apa enggak. Jadi yang itu Coba bantu gue juga dong. Gue Kali sebenarnya gitu. belum paham 100% banget nih. Kita Itu. diskusi. Itu Kan dulu ada ini kan ya. Ya. Berarti 3 bakal jadi C. Iya. Gimana? itu 3 kan konstanta Itu yang tadi kata dipakai. Hilya. Jelasin aja. Iya, 3 itu kan konstanta. Jadi bentuk YP lu kayak gimana? Jadi gue pakai 2 YP, ada YP1, YP2. Oh, gue udah gue searching nih guys. Mungkin ini penjelasan berdasarkan internet ya. Nanti ini bakal gue keep buat gue tanya lagi minggu depan sama Bu Marwah. Jadi kalau dari internet dibilang gini, kalau 2x min 3, sorry gue pakai kursor. 2x min 3 ini, itu dia masih satu fungsi. Itu dia masih polinomial derajat 1. Berbeda kalau sama yang tadi. Kalau yang tadi yang ini dia trigonometri sama eksponensial. Jadi bukan polinomial gitu. Paham nggak? Berarti kalau itu pakai YP-nya 1 doang dong, yang di tabel lu yang pakai KX doang dong. Iya, Apa pakai yang mana? yang KX doang. Iya, benar. Cuman itu kalau kata internet ya. Karena kalau yang di sini itu dia masih bentuk polinomial 1 derajat. Soalnya dia bukan trigono dengan eksponensial, bukan aljabar dengan eksponensial dan yang lain-lain. Dia masih satu kesatuan polinomial. Penjelasannya begitu. Gak apa-apa deh, nanti coba gue tanya. Oke. Tapi kalian coba Berarti kerja kita dulu belum aja. tahu, Man. Apa? Belum tahu ini masuknya ke tabel yang mana. Udah, kalau penjelasan dari internet pakai yang ini, yang KX, fx-nya sama dengan KX. Pakai yang KX. Iya, ini tuh D, min 3 tuh D. Coba kalian coba kerjakan pakai yang itu dulu ya. Maksudnya biar kalian kalau misalkan minggu depan pas gue konfirmasi itu benar, kalian udah ngerti tanpa harus nunggu konfirmasi benar apa enggaknya gitu. Berarti YP-nya 3 berapa tuh, Man? 2x min 3 ya? Iya. Terus YP aksennya 2. Iya. Iya nggak? Iya. YP double aksennya 0. Iya. Coba masukin ke yang sini. Berarti 3 kali 0. Ya. Min 2 kali 2. Min 4. Ya. Min 4 kurang tadi 2x min 3. Sorry. Balik. Enggak, bentar. Enggak kayak gitu kayaknya deh. Tadi berapa YP-nya? 2x min 3. YP aksennya 2x.
Enggak dong, Ben. 2 nggak sih? Emang 2 kan? Oh iya, sorry. Min 2 kali 4. YP double aksennya 0 ya? 0, ya. Nah, di YP itu kan ada, kan lu pakai bentuknya kan AX plus CX plus D kan ya, yang tadi tuh di tabel yang KX. Iya, benar. Itu kalau menurut gua kok dia dapat ya? Bentar. Nah, coba tadi kayak gimana, Ben? Yang di bagian bawah sini, Ben? Berarti kan 3 kali YP aksen kan 0. 0. Ya. YP 2 aksen, dong. Enggak deh, 0 deh. Ya, benar-benar. YP aksen 2. YP aksen. YP aksen 2, ya. Ya. YP 2x min 3. 2x min 3 sama dengan 2x Berarti min 3. YP-nya bukan tetap CX ya? CX apa plus iya D. makanya aku bertanya itulah aku. Bukannya C2X ya? C2X Nah, plus D. Iya, CX itulah. CX plus D. C2X. Tadi C2X gimana, Hil? CX plus B enggak Gak sih? tahu sih, itu gua ngikutin yang tabel doang. CX Iya, plus B yang enggak sih? pakai tabel. Kalau di tabel CX Coba, plus D coba. doang. CX plus D. Berarti kalau CX plus D Turunannya CX plus D, YP Tapi kan ada aksennya. duanya. Ada duanya. Oh itu iya, 2. guys. Kenapa kalian masukin 2x min 3? Itu kan masih fx. Kalau Nah, iya itu aku itu harus bertanya. CX plus D aja. Oke, gue salah. Sorry. Jadi dia YP-nya itu kan tadi sepakat tuh kalau penjelasan internet pakainya CX plus D. Ya dah. Ya kan? CX plus D YP. YP aksennya YP. berarti C dong. Ya, hasil dari turunan CX plus D. YP double aksennya 0 dong. Iya. Baru kita masukin. Nah, Jadinya Itu sih angka duanya hilang kan? bukan hilang. Itu bentuk fx-nya itu kan 2x min 3. Tapi kita mengubah. Ntar gua kalau sepemahaman gue ya, dia bentuknya kan di sini masuknya ya fx-nya ya. Jadi kita jangan lihat dia mau angkanya 2, mau angkanya 8. Kita lihat bentuknya dulu. Bentuknya masuk ke fx sama dengan kx. Kalau mau dirubah ke partikularnya itu pakai yang ini. Gitu. Sama kayak tadi yang ini nih. Yang soal 8 sin. Yang 8 sin ini 8-nya enggak gua apa-apain kan? Enggak gua masukin. Paham. Oke, paham ya? Paham. Jadi ngerubah bentuk jangan merhatiin angkanya, kita perhatiin bentuknya. Jadi tadi gimana buat yang tadi di sini ya, Ben? Boleh diulang? Ya berarti YP-nya CX plus D. Yep, ya. Terus YP aksennya berarti C. Ya. YP double aksen 0. Ya. Berarti kalau di persamaannya itu berarti 3 kali 0 dikurang 2 kali C min CX plus D. Sama dengan 2x min 3. Iya. Nah, ini gue minta kalian kerjain sampai habis deh, karena ini agak tricky. Gue juga sambil boleh. Kan sisanya kan tinggal min 2C, min CX, min D sama dengan 2x min 3 enggak? Iya. Nah, kita cari yang variabelnya sama. Coba variabelnya sama apa? Ada nggak? CX. Gue bingung nih. Min D-nya ikut nggak ya? Soalnya ada min 3. RRQ menang, Cuk. Coba, gue mau coba ngitung ya. Cuman yang variabel X-nya doang. Berarti min CX sama dengan 2X. X-nya hilang. Min C sama dengan 2. C-nya sama dengan min 2. Terus nyari D gimana? Berarti ya udah sisanya. Min 2C, min D sama dengan min 3.
Tadi C-nya min 2. Atau mau gue coret-coret di ini? Oh, udah ketemu man tuh man. Berapa nilai D lu? Berarti min 2C ditambah dikurang 2. C-nya 2 kan? Min 2. Lu udah ngitung sampai nemu nilai konstantanya? Belum, masih kayak lu tadi. Oh, boleh. Dilanjut dulu aja. Tadi kan C-nya min 2 kan? Iya, C-nya min 2. Berarti min 2 dikurang min 2 apa plus 2? Coba, ada yang udah dapat belum nilai C sama nilai D-nya? Karena itu harus dicari. Ada yang udah nemu? Kita masih D-nya lu berapa man? berapa? Lu D-nya berapa man? Lu D-nya berapa? Gue masih dapetnya 7 ya. Gede banget. Gue 0. 0. Gimana caranya? Kok bisa? 7, gue dapet 7. Wah, salah gue kayaknya. Kayaknya lu berdua bener nih. Kan min CX plus D. Berarti min CX sama min D kan? Sama dengan 2X min 3. Ah, Coba persamaan lu gimana man? Terus yang nilai D-nya dulu baru kita bisa bikin persamaan. Nilai D agak janggal kok 7 sih. Min 2C, min CX, min D, 2X min 3. Kayaknya emang 7 dah.
Gitu deh 7 berarti ya. Gue udah berkali-kali ngitung 7 tetap 7. Iya. Oke. Berarti bentuknya gimana tadi? Bentuk hasil akhir ya? Yang YH plus YP. Tapi kalian kalau udah Apa nemu nyebutnya doang? pas kalian udah nemu C sama nilai D-nya di nomor 3, udah ngerti kan buat substitusi ke Y sama dengan YH plus YP? Udah. Udah kan? Jadi kan udah dapat nih. Gua terain dikit lagi deh. Kan udah dapat nilai C sama D-nya. Kalian lihat lagi ke bentuk YP. YP kan tadi bentuknya kan C X plus D kan? CX plus D. Itu masukin nilai C-nya. Tadi berapa? Min 2. Min 2X plus D-nya berapa? 7. 7 apa min 7? 7 kan? 7. Nah, yaudah berarti nilai YP-nya min 2X plus 7. Oke? Nice. Next, nomor 4. Kalau yang udah ngitung nomor 4 langsung aja kasih tahu nggak apa-apa. Sama dengan berapa itu, Man? Yang mana? 0. Iya. Sama dengan 0. Nomor 4. Hilang, tidak ada. Sabar. Oh, berarti ini homogen mau. Ini homogen nih. Homogen Salah, yang salah. ini Salah, black woy. hole. Salah. Jadi black hole sih aing. Gue lupa. Aduh, sorry banget nih ada banyak Ketidakadaan itu kan black hole. Sorry banget, friend, ada kesalahan. Ini kayak Kalau di soal pas ngeliat Bumarwa, geleng-geleng kepala deh. ini men, X kuadrat. Lupa nulis gua. Iya. X kuadrat ya. Gua sambil benerin deh. Kacau nih PPT. Gue ngirimnya masa salah-salah. Loh, Pak Janus? Tolong di-cut bagian itu ya. Tolong di-cut, Man, nanti. Nggak bisa. Masa ngirimnya salah kok kayak nyindir orang gitu, Mas? Guys. Kalau X kuadrat di tabel apa, Man? Yang mana? Kagak ada di tabel, Man. Ada. Yang X kuadrat. Ada. Ayo coba anggap di Kalau situ S ada kuadrat, K, nilai K-nya itu 1. Gitu. Yang C plus DX plus E itu. Yang mana? Ben, sorry Ben. Iya, Rik. Ya, yang ini. Yang C plus DX. Ya. Kalau di PPT lu hilang sih X kuadratnya. Bentar. Yang mana? Kagak, nggak hilang. Lanjut. Gue mau benerin dulu, Cok. Udah benerin dulu deh. Oke, sambil ngitung deh. Sambil ngejelasin aja kayak tadi, Man. Biar nanti kelihatan. Oh gitu, boleh dah. Oh tapi wait ya. Tapi yang ini dulu. Nanti pas lanjut ngejelasin baru. Waduh. Aku tambah semuanya. Ya. Sambil ngitung ya, jangan lupa. Dai. Ntar ini gua kirim ulang deh yang revisinya. Tapi kalian ingat ya, yang di contoh soal ini tuh gua harusnya ini DX kuadrat, jangan lupa. Ya next sih nomor 4 yuk. Kayak gimana yang udah ngitung? YP-nya berapa YP-nya?
CX kuadrat plus DX ya. C kuadrat plus DX plus E. Sorry. Nah, C kuad YP yang nomor 4 ya. CX kuadrat plus DX plus E. Gimana turunan pertamanya? Dua C plus D. X-nya ikut nggak? Enggak. Iya enggak sih? X-nya masa nggak ikut? Kan 2 C Ikut. 2 C kuadrat plus DX kan plus E. Iya. CX kuadrat gimana turunannya? Bener. Oh 2 CX. Iya 2 CX mah ikut. Ikut. Plus D kan? Ya plus D. YP double aksennya Baru 2 sama dua doang anjir. 2X. 2X apa 2 doang? 2 doang kan? 2C. 2C ya, 2C. 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 Oke. Loh. Masukin ke sini nih, guys. Gimana? Karena kita belum nemu nih nilai C-nya sama nilai D-nya sama nilai E. Itu yang harus dicari. Coba kalian nemunya berapa? Aku cari ya. Jangan lupa masukin formatnya sesuai soal. Ada yang udah dapat belum?
Nemu nggak? Gue nggak nemu deh yang D-nya. Kenapa, Man? Lu nemunya berapa? Apaan? Nomor 4. Lu nggak ngitung? Belum. Ya. Belum nemu juga gua. Kayak keputer-puter gitu dah. D-nya -1 nggak sih? D-nya berapa? Ya -1. Oh, 2 plus 2D sama dengan 0 ya? Iya. Apanya? 2 plus 2D sama dengan 0. Buat nyari D-nya. Bener gak gue? Gua pakai kayak tutup kurung gitulah, gua pisah-pisah. Oh, tapi hasilnya -1 sama kan? Iya, -1. Berarti untuk nilai E-nya setengah. bentar. Oh iya, setengah benar. Good. Nice. Udah pada paham kan ya? Paham. Paham. Kalau yang Ya, nomor very much.
Kalau yang nomor 5 itu dia pakai yang mana coba YP-nya? Fx-nya kan 3 sin X. YP-nya pakai yang mana? Pakai yang ini ya. Pakai yang ini, jadi nanti bentuk Y-nya pakai yang ini. C cos X plus D sin X. Nanti kalian cari C sama D-nya. Udah pada paham kan sama ngerti nyari konstantanya? Pahaman. Oke. Oke. Karena udah habis nih latihan kita. Udah selesai juga. Jadi gue mau tutup aja nih. Iya. Jadi overall tuh kesimpulannya tadi yang ini. Kalian jangan lupakan ini. Pertama kita ulang lagi ya buat make sure lagi. Kita pertama harus tahu dulu bentuk solusinya kayak gimana kayak tadi yang gue jelasin. Bentuk solusinya itu Y sama dengan solusi homogen ditambah solusi partikular. Nah, solusi homogen kan kita udah belajar minggu lalu. Pasti udah pada paham dong. Oke. Sekarang cari Y partikularnya gimana? Kita ubah bentuk fx menjadi Y sesuai tabel ini. Ini kalian harus ingat ya. Minimal dimengerti lah, nggak harus ingat dulu untuk sementara. Dimengerti bentuk-bentuknya. Jangan kayak tadi, kalau tadi kan kita ada struggle di x kuadrat tuh pakai yang mana. Nah, kalian jangan lupakan itu ada K. Mungkin di x kuadrat K-nya itu nilainya 1, makanya nggak ditulis. Oke? Terus udah ngubah jadi Y, baru kita bisa cari YP. Kemudian cari nilai-nilai konstanta yang ada di YP. Baru kita substitusi akhir ke Y sama dengan YH plus YP. Gue berhenti share screen dulu. Oke teman-teman, sekian dulu ya untuk pembelajaran bersama kita. Kalau ada yang salah atau ada yang kurang dimengerti, boleh langsung ditanyakan aja atau boleh ngechat gue. Mungkin nanti gue bantu. Dan semoga gue berharap minggu depan saat kita bertemu Bu Marwah, ketika dia nanya ke kita gimana belajar minggu lalu, gue harap kita semua udah paham. Jadi tinggal kasih tahu ke Bu Marwah kalau kita udah paham. Oke? Aman. Gue tutup ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Sama-sama. Minta tolong man yang revisi ntar. Apa? PPT yang revisi minta tolong. Iya. Siap. Langsung gue kirim. Oke. Thank you, man. Yuk sama-sama teman-teman.